Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wal ala rasulullah ya jawabnya amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat Allah Subhanahu wa taala kita dapat belajar tentang ilmu akidah Islamiyah. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Lukman Hidayat. NIM saya 2061235. Saya dari kelas manajemen pagi 1. Untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita langsung ke topik pembicaraan kita, yaitu berupa tentang akidah Islamiyah. Oke, baiklah. Apa itu makna akidah Islamiyah? Dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja, yaitu aqada yaqidu uhdatan, yang artinya ar-rabbu atau ikatan, al-jazmu keyakinan yang mantap, dan al-ahdu yaitu janji. Istilahnya adalah sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa, hatinya merasa tenang karenanya, menjadi suatu keyakinan bagi pemiliknya dan tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun. Artinya apa? Di dalam akidah ini adanya beberapa poin yang tadi saya sebutkan. Artinya dengan kita mempelajari apa itu makna akidah, kita bisa lebih tahu artinya keyakinan yang sesungguhnya, atau sebuah ikatan emosional antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dapat belajar tentang janji-janji Allah yang begitu luar biasa banyaknya, yang mungkin kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Oke, baik. Sumber-sumber akidah Islamiyah itu ada 3. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua As-Sunnah An-Nabawiyah, yang ketiga Al-Ijmah. Oke. Pilar-pilar akidah Islamiyah. Yang pertama, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk dan pemberi rezeki, penguasa, pengatur dan pembimbing. Menurut Quran surat 4 ayat 136 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan kepada kitab-kitab Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya beserta Rasul-Nya, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Adapun beberapa pilar-pilar akidah Islamiyah lainnya, yang kedua adalah keyakinan atau iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya, malaikat juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Quran juga ada menyebutkan tentang itu, yaitu di Quran surat 2 ayat 97 sampai 98 yang berbunyi, "Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, atau membenarkan apa atau kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman." Ayat 98 menjelaskan juga, barang siapa yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah musuh dari orang kafir tersebut. Yang ketiga adalah pilar-pilar agama akidah Islamiyah selanjutnya adalah iman kepada semua kitab-kitab yang Allah turunkan ke para nabi dan rasul. Sesuai dengan pernyataannya, kita lihat di sini ada
kutipan ayat dari Al-Quran, surat ayat 4 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Poin keempat dari pilar-pilar akidah Islamiyah selanjutnya adalah iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul juga ada tertera di Quran ayat 2 yang berbunyi, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikael, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Menurut Quran surat 4 ayat 135 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah 25 ayat 2 yang berbunyi, yang kepunyaannya lah yang kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu makna iman yang sebenarnya. Menurut bahasa, iman adalah membenarkan, atau bahasa Arabnya tasdiq. Secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan di dalam hati, dan mengamalkan perbuatannya. Konsekuensi keimanan: mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari mencintai segala sesuatu yang lain termasuk dirinya. Di sini juga tertera di dalam Al-Quran surat 9 ayat 24 yang berbunyi, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak dan saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Konsekuensi keimanan yang selanjutnya adalah mendengarkan dan menaati semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa perasaan yang berat dan tanpa memilah-milah. Di sini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat 24 ayat 51 sampai 52 yang berbunyi, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut akan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Di ayat Quran surat 33 dan juga menjelaskan, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin
apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Dan konsekuensi iman selanjutnya adalah ridho terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, baik hal yang disukainya maupun yang tidak disukainya, tanpa menghilangkan usaha. Di sini juga tertera di dalam Al-Quran surat 33 ayat 36 yang berbunyi, dan tidaklah patut bagi seorang lelaki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat-sesatnya. Konsekuensi iman selanjutnya adalah loyalitas yang penuh terhadap atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul-Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, dan tidak memberikan loyalitas kepada orang yang membenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat 2 ayat 257 yang berbunyi, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan juga disebutkan di dalam Quran surat 5 ayat 51 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, dari penjelasan Al-Quran ini maka dapat diambil inti bahwa kita sebagai orang-orang mukmin atau sebagai orang muslim hendaklah untuk memilih pemimpin yang seiman, seagama dengan kita. Agar kenapa? Agar kita tidak termasuk kepada golongan-golongan yang tidak atau tersesat. Konsekuensi keimanan selanjutnya adalah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak takut mendapatkan kasih sayang, dan takut bermaksiat kepadanya. Penjelasan ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat 33 yang berbunyi, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka takut kepadanya, dan mereka tiada merasa takut kepada seseorang pun selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Juga dijelaskan di dalam Quran surah 35 ayat 28 yang berbunyi, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang yang ternak yang ada bermacam-macam warnanya dan jenis-jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, dari poin ini kita bisa mengambil intisari, yaitu untuk tidak salah langkah dalam belajar agama, untuk tidak salah langkah dalam mempelajari agama Islam, maka dari itu kita harus berkumpul atau mencari tahu kepada ulama. Karena apa? Karena apabila kita mencari informasi yang tidak jelas sumbernya, maka kita termasuk orang-orang yang sesat, karena kita nanti bisa dibelokkan ke arah yang sesat. Konsekuensi keimanan selanjutnya adalah berhukum dengan syariat Islam dan menolak hukum yang bertentangan dengan syariatnya.
Di dalam pengertian ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat 6 ayat 114 yang berbunyi, maka patutlah aku mencari hakim selain kepada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenar-benarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali ragu terhadap kitabnya. Konsekuensi iman selanjutnya yaitu selalu beramal solih, meninggalkan perbuatan maksiat, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membela kebenaran. Di dalam pengertian ini juga dijelaskan oleh di dalam Al-Quran surat 103 ayat 2-3 yang berbunyi, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Ayat Quran ayat 33 juga menjelaskan di sini, di antara yang berbunyi, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu untuk berjuang dengan harta dan jiwa mereka untuk berjalan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah orang-orang yang benar. Nah, ini kawan-kawan, kita bisa tahu juga sifat-sifat orang beriman. Ada beberapa sifat-sifat orang beriman yang telah disebutkan di dalam Al-Quran yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, jika disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya karena cinta, karena takut akan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia membaca Al-Quran, bertambahlah keimanannya dan mereka akan selalu bertawakal kepadanya. Itu ada di dalam Quran surat 8 ayat 2. Yang kedua adalah senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya untuk orang kafir, fakir, miskin, dan anak yatim. Di sini juga dijelaskan di dalam Quran surat 8 ayat 3. Yang selanjutnya adalah beriman kepada rukun iman yang keenam dengan keimanan yang sempurna tanpa merasa ragu sedikit pun. Berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Juga terdapat di dalam Quran surat 49. Hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. Nah, ini dia kawan-kawan. Kita bisa tahu apa saja yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita harus mencari ilmu, kawan-kawan, yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah lebih dalam. Semakin tinggi ilmu pengetahuan kita mengenal Allah, maka semakin bertambah juga keimanan kita dan pengagungan kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga tertera dalam Quran surat 35 ayat 28. Yang kedua adalah merenungkan ciptaan Allah, keindahannya, keanekaragamannya dan kesempurnaannya. Begitu banyak hal-hal yang indah di dunia ini yang diciptakan oleh Allah, tapi kita tidak sadar akan itu. Maka kita sebagai manusia adalah wajib bersyukur. Dan ini juga terdapat di Quran surat 3 ayat 191-92. Yang ketiga adalah senantiasa meningkatkan ketakwaan dan meninggalkan maksiat kepadanya. Juga terdapat di dalam Quran surat 83 ayat 14. Nah, di sini tadi kita sudah mempelajari makna keimanan,
tadi juga kita mempelajari apa saja sih manfaat dari kita belajar keimanan. Nah, sekarang kita memetik buahnya ini, buah keimanan. Yang pertama adalah membebaskan jiwa dari perbudakan manusia dan semua makhluk yang menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu penghambaan kepada Allah semata. Di sini juga kita dapat mengambil kisahnya dari kisah Nabi Rib bin Amir. Ya, untuk yang ingin tahu lebih dalam, bisa cari referensinya di guru-guru agama kita atau ulama-ulama kita cerita tentang Rabi bin Amir. Oke, yang kedua untuk buah keimanan yang adalah membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran atau tidak takut mati, serta cinta syahid. Karena yang memberi umur, rezeki, manfaat, dan bahaya hanyalah Allah semata. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai hal itu di Quran surat 4 ayat 78 yang berbunyi, di mana sajakah kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Di Quran surat 3 ayat 145 juga berbunyi, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia, niscaya kami akan berikan kepadanya pahala di dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala di akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala di akhirat itu. Dan akhirnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang lebih bersyukur. Nah, di sini kita juga diajarkan untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga diajarkan untuk tidak cepat putus asa di dalam dunia. Kita boleh mempelajari agama sedalam apapun, tapi juga kita ingat, karena kita masih di dunia, kita juga harus belajar ilmu dunia. Jadi jangan mentang-mentang kita belajar agama terlalu fokus tapi kita melupakan dunia, itu juga tidak bagus. Lebih baik seimbang antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, begitu. Untuk buah keimanan selanjutnya adalah merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya. Dia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Nah, di sini dengan kita mempelajari ilmu agama, maka kita akan mendapatkan ketenangan atau tujuan hidup kita kelak setelah mati mungkin. Nah, di sini ada beberapa poin yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam Quran surat ayat surat 2 nomor 257 yang menjelaskan tentang kita mendapatkan buah keimanan itu perlindungan. Yang kedua adalah di surat Quran surat 22 ayat 54 yang berbunyi, kita akan mendapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di Quran surat 40 ayat 51. Yang keempat, kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan juga di Quran surat 10 ayat 98. Yang kelima, kita akan mendapatkan dikokohkan kedudukan kita. Juga terdapat penjelasannya di Quran surat 24 ayat 55. Yang keenam adalah diberkahi baik dari langit maupun di bumi. Juga terdapat di Quran surat 7 ayat 96. Buah keimanan selanjutnya yaitu kehidupan dalam kesenangan lahir dan batin karena hidup dalam cahaya ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak menzalimi dirinya sendiri dan orang lain. Juga ini terdapat penjelasannya di dalam Al-Quran surat 48 yang berbunyi, dialah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah tentara-tentara langit dan bumi.
adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Oke, baiklah, sekian penjelasan tentang apa itu akidah, apa itu sumber-sumber akidah, pilar-pilar akidah apa saja, dan terakhir adalah makna iman yang sesungguhnya, dan ada konsekuensinya, dan yang terakhir adalah buah keimanan. Oke, untuk menutup penjelasan atau presentasi saya kali ini, saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang salah. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.